Ya, jadi endometriosis itu adalah suatu penyakit di mana jaringan yang seperti kelenjar dan stroma dinding rahim, tetapi dia tumbuhnya tidak normal. Satu penyakit jinak, tetapi dia mengganggu banget. Jadi nggak selalu sebenarnya kista endometriosis itu harus selalu dioperasi gitu ya dok ya? Bunda Podcast. Halo sahabat Bunda, selamat datang di podcast Bunda kali ini. Kali ini kita mau bagi oleh-oleh buat sahabat Bunda dari Dr. Sita Ayu Arumi, spesialis obstetri ginekologi, yang baru aja ikut acara endometriosis A to Z di Paris bulan lalu ya, Dr. Sita ya. Jadi kita mau bagi-bagi pengalaman, bagi cerita tentang endometriosis yang mungkin sahabat Bunda udah sering dengar, tapi masih belum, apa kita bilang Mbak, masih belum ngeh gitu kali ya gitu. Oke, kita sapa dulu ya Dokter Sita ya. Halo Dokter Sita. Halo Dokter Tria, halo sahabat Bunda semua. Jadi oleh-olehnya ini ilmu ya? Iya, jadi supaya kita semua sama-sama belajar ya. Yes. Jadi karena endometriosis ini topik yang sebenarnya masih tetap menjadi topik utama di organ kandungan, karena dia tuh tetap jadi chronic disease ya, dan dia tuh khasnya adalah satu penyakit jinak, tetapi dia mengganggu banget dan menyiksa. Jadi rata-rata tuh pasien datang dengan keluhan nyeri yang menyiksa dan mengganggu kualitas hidup. Nah, yang sering kita dengar adalah banyak banget teorinya. Jadi kadang dikenal sebagai disease of theory, penyakit yang teorinya tuh banyak banget. Tapi sebenarnya kok pasiennya tetap aja nggak ada terapi yang kayaknya cukup memuaskan untuk semua pasien kita. Oke. Nah, jadi mungkin kita balik lagi dulu ya Dokter Sita. Kan endometriosis atau orang awam suka dengarnya bilangnya adalah kista coklat ya. Jadi sebenarnya apa sih endometriosis itu Dokter Sita? Ya, jadi endometriosis itu adalah suatu penyakit di mana jaringan yang seperti kelenjar dan stroma dinding rahim, tetapi dia tumbuhnya tidak normal, tumbuh di luar tempatnya. Dia bisa tumbuh di otot rahim, dia bisa tumbuh di indung telur, dia bisa tumbuh bahkan sampai jauh ya, ada yang di paru-paru, bahkan ada yang di otak. Nah, karena suatu jaringan ini sifatnya seperti kelenjar dinding rahim, maka dia sifatnya sama. Dia sangat responsif dengan beberapa hormon, terutama estrogen. Jadi dia bisa berkembang, menebal, dan dia bisa luruh. Nah, jadi seperti waktu mens dia akan bisa hancur mengeluarkan jaringan seperti darah. Disitulah nanti pada saat dia berkembang, kan dia tidak di tempat yang normal ya. Kalau dinding rahim kan di posisi normal, pada saat dia menebal, waktunya luruh mens, ada jalan keluarnya. Nah, sedangkan kalau endometriosis ini karena tumbuhnya di tempat yang tidak normal, dia terjebak dan tidak ada jalan keluarnya, jadi makin numpuk terus. Kalau di indung telur dia akan jadi kista berisi cairan coklat, makanya kita sebut kista coklat. Jadinya kistanya bisa dari kecil lama-lama membesar. Lalu kalau di otot rahim dia juga bisa darah headnya itu masuk ke otot-otot rahim, kita sebutnya adenomyosis. Dia bisa ada di usus kita, dia juga bisa ada di paru-paru tadi, kadang ada di pusar, juga bisa ada di otak. Dan dia keluhannya khas siklik sesuai siklus head. Jadi sebenarnya ini jaringan yang harusnya ada di rahim, tetapi dia tidak ada di rahim, gitu ya dok. Dan yang pasti hintnya adalah mungkin keluhan timbul adalah saat haid ya dok ya? Ya, jadi dari menjelang haid itu biasanya sudah ada timbul keluhan, terutama nyeri. Jadi apabila ada nyeri siklik, dan dia nanti makin memberat, terutama pas puncak awal haid, lalu setelah haid dia akan reda, jadi tiba-tiba hilang, kita mesti curiga bahwa itu adalah suatu endometriosis. Nah, Dokter Sita, gimana caranya membedakan? Kan kadang-kadang kita tuh kalau lagi mens ya kita ngerasa nyeri aja ya gitu. Gimana caranya kita harus warning nih, oke, ini nyerinya nggak wajar nih, ini adalah nyeri karena emang endometriosis, atau emang nyerinya nyeri karena memang kita haid aja gitu. Jadi kapan sih kita mesti cari tahu ke dokter ini tuh nyerinya nyeri bukan nyeri yang normal? Jadi orang awam kita pasti selalu punya mindset bahwa kalau mens nyeri itu wajar. Biasa kok lagi mens gitu. Harus dipahami bahwa nyeri head itu ada dua, dysmenorrhea itu ada dua. Yang pertama yang primer itu hanya karena kontraksi. Rahim kita kontraksi tujuannya untuk mengeluarkan darah head. Jadi rasanya itu kram. Tetapi kalau endometriosis ini rasanya lebih daripada kram. Dan ciri utama yang harus mulai mencari pertolongan ke dokter adalah apabila nyerinya ini mengganggu aktivitas. Jadi kadang kita ada teman kita atau anak kita
itu setiap kali mens dia nggak bisa aktivitas, dia cuma tiduran, terus kadang dia sampai pingsan di sekolah, atau dia sampai cuti sakit, pokoknya nggak bisa aktivitas, dia bangun aja susah. Rasa nyerinya bisa menusuk atau dia menjalar. Nah, itu kita harus curiga dulu untuk kita periksa ke dokter, untuk kita buktikan bahwa ini memang nyerinya adalah nyeri endometriosis, bukan yang primer. Karena konsekuensinya kalau kita mengabaikan sinyal nyerinya ini dan kita anggap ini cuma nyeri mens biasa, ternyata endometriosis. Tentu penyakitnya berjalan menjadi endometriosis grade-nya yang lanjut. Sedangkan kalaupun kita cek ke dokter, oh ternyata kamu hanya nyeri mens biasa, nggak ada salahnya dong, hanya dengan 1 kali periksa, nanti kita periksa dan ternyata bukan endometriosis, kita lebih tenang bahwa ini hanya primary dysmenorrhea. Oke. Nah, jadi sahabat Bunda, kalau nih ibu-ibu nih punya anaknya emang nyeri haid, dirasain gak wajar, masa setiap bulan kalau haid sampai harus nggak masuk sekolah, sampai harus istirahat di rumah. Ada baiknya mungkin kita bawa ke dokter kandungan, dan gak ada salahnya loh bawa gadis-gadis itu ke dokter kandungannya, dokter Sita ya, gitu. Gak harus selalu ke dokter kandungan itu adalah orang lagi hamil sebenarnya ya. Nah, dokter Sita, nah sebenarnya kalau sakit kayak gitu, boleh nggak sih sebenarnya kita minum obat penahan sakit? Karena kadang-kadang pasien-pasien tuh, dok saya kalau nggak sakit-sakit banget saya nggak mau deh minum obat, saya tahan gitu. Ya. Jadi sebenarnya boleh aja minum obat anti nyeri. Tetapi sebenarnya prinsip minum obat anti nyeri itu, terutama kalau endometriosis, bukan diminum pada saat puncak nyeri. Sebenarnya pada saat dia mulai mau nyeri baru udah diminum. Karena itu akan lebih cepat dan lebih tepat untuk mengatasi ambang nyerinya dia. Jadi kesalahannya itu kalau nyeri banget deh baru saya minum. Lama-lama dia nanti ambang nyerinya itu makin turun dia makin sulit untuk diatasi. Nah, jadi boleh sih minum anti nyeri, tetapi anti nyeri itu kan hanya obat untuk mengatasi keluhan, bukan mengatasi penyebab dari nyerinya. Jadi yang utama adalah diagnostik dulu bahwa ini nyerinya karena apa. Apakah hanya karena primary dysmenorrhea atau memang secondary udah jelas dia adalah endometriosis. Terapi utamanya bukan anti nyeri, tetapi terapi endometriosis. Oke. Nah, berarti dokter Sita sebenarnya endometriosis kalau tadi kayak dokter Sita bilang ya, terjadi di remaja. Jadi sebenarnya remaja juga udah bisa ya ada endometriosis ya. Jadi banyak sekali remaja kita itu sebenarnya sudah endometriosis. Dan di sini itu ternyata terjadi delay untuk diagnosis. Kasihan sebenarnya. Jadi pada saat anak-anak kita nih sudah menunjukkan gejala nyeri head, ternyata dianggap nggak apa-apa, memang dia head biasa kok sakit. Di situ terjadi delay of treatment. Akhirnya anak-anak ini sekarang banyak yang sudah menderita endometriosis stadiumnya lanjut. Ada yang stadium grade 3, ada yang grade 4. Yang dimana akhirnya sudah muncul kista. Baru setelah muncul kista, orang tuanya panik. Gitu, oh anak saya udah ada kistanya dok, kista endometriosis. Akhirnya minta buru-buru dioperasi. Gitu, karena takut ada kistanya. Tentunya nanti ada konsekuensinya nih kalau kita melakukan operasi pada adolescents untuk konsekuensi jangka panjang tentang cadangan indung telurnya. Jadi saya sarankan untuk ibu-ibu semua, apabila anaknya sudah mengeluh ada nyeri head, terutama nyeri headnya itu mengganggu, satu cirinya adalah dia mengganggu aktivitas, dia sampai izin sekolah, dia sampai pingsan, bawa segera ke dokter kandungan. Karena kita harus segera mendiagnosis endometriosis ini pada remaja. Jadi kalau kita tepat mendiagnosis, anak remaja ini bisa kita kasih obat. Mungkin dia awalnya tuh masih endometriosisnya grade 1 tuh belum ada kistanya. Ya, tetapi sudah ada endometriosisnya. Kalau kita biarkan tanpa treatment, itu dalam beberapa tahun itu endometriosisnya akan berkembang, akhirnya nanti menjadi kista endometriosis atau adenomiosis. Dan itu konsekuensinya akan sangat besar sekali buat putri-putri Anda. Nah, kalau kita bisa mendiagnosis sedini mungkin, dan gak usah khawatir, diagnostiknya bukan dengan operasi. Mendiagnostik endometriosis pada remaja itu kita bisa pertama dengan ultrasound ya, kita lihat ya. Habis itu kalau memang kita temukan di fase awal tanpa ada adenomiosis atau kista, belum ada lesi-lesinya, kita bisa trial of treatment. Tetap kita kasih terapi endometriosis bisa 2-3 bulan dan nyeri headnya hilang, berarti memang dia endometriosis. Dan itu terapinya bisa kita continueskan dulu. Gitu. Nanti baru kita bisa evaluasi. Kadang kita off, kita lihat nyeri headnya kambuh lagi atau tidak. Atau kalau memang dia terus masih ada nyeri headnya, kita continueskan sampai dia masuk ke usia reproduktif yang
dewasa di atas 20 tahun. Karena endometriosis ini konsekuensi jangka panjangnya untuk reproduktif itu cukup tinggi. Jadi kalau kita delay di awal, ya anak-anak kita nih, putri-putri kita, banyak pasien yang datang ke saya anak remaja tuh sudah kista 20 cm, ada yang 15 cm, bahkan ada yang pernah yang sudah pecah, ya itu mau nggak mau kalau kista sebesar itu mau nggak mau kita operasi. Tapi kalau kita endometriosis, walaupun ada kista untuk remaja kecil ya, masih sekitar 4 cm, 5 cm, 6 cm aja bahkan saya nggak suruh operasi kalau masih remaja. Tapi kita kasih treatment dulu. Ya, treatmentnya yang kita lanjutkan sampai kapan? Sampai dia menikah, ya. Karena konsekuensinya nanti ada hubungannya untuk keinginan punya anak. Gitu. Jadi jangan delay. Karena delay ini nanti konsekuensinya cukup panjang. Oke, menarik banget ya sahabat Bunda. Jadi pokoknya intinya kenali gejala, jangan delay. Itu dulu ya, 2 kuncinya ya Dokter Sita ya. Nah, Dokter Sita kita udah ngomong kemana-mana nih. Tapi sebenarnya ya yang mau ditanyain, apa sih si endometriosis ini penyebabnya? Kenapa ada satu orang bisa endometriosis, yang ini enggak gitu? Kan dia kan sebenarnya memang pada perempuan ya, tapi kenapa ada perempuan ini endometriosis, ada yang ini enggak? Apa sih sebenarnya penyebabnya? Jadi teorinya banyak ya. Ada teorinya yang teori Samson itu adalah teori tumpahan darah head ke dalam rongga perut. Jadi memang hampir 90% lebih kalau kita mens itu sebagian dari darah head kita itu tumpah ke rongga perut. Berarti sebagian besar pasti ada darah yang jatuh ke rongga perut dong. Ya, tetapi secara normal harusnya darah-darah itu bisa dibersihkan oleh sistem imun kita. Nah, kalau di teori Samson ini, lesi-lesi darah itu yang tumpah, itu tidak bisa dibersihkan oleh sistem imun kita. Yang salah bukan sistem imunnya, tetapi sel endometriumnya terlalu kuat. Jadi dia sekarang terlalu dia nempel, karena dia memang sifatnya selnya ini abnormal ya, jadi dia sangat kuat, jadi nggak bisa dibersihin. Akhirnya nempel, dan nanti ada siklus berikutnya dia berkembang dengan paparan estrogen, dia tumbuh lagi, nanti ada yang tumpah lagi makin banyak, akhirnya makin numpuk. Itu teorinya Samson. Ada teori yang juga metaplasia, memang dia selnya abnormal, dia bisa muncul itu untuk menjelaskan kok bisa ada di otak, kan ada di paru-paru, darah head nggak mungkin nyampe ke otak atau betul. ke paru-paru, itu teorinya teori metaplasia ya. Tetapi yang terbaru yang kemarin saya dapat di sana, kita sekarang mulai mengarahkan bahwa sebenarnya itu sudah ada defek genetik. Jadi memang cacat genetik gitu ya, ada defek genetik, tetapi defek dari mutasi genetik ini belum tentu muncul. Ya, nah dia bisa muncul apabila ada kondisi lingkungan yang mempengaruhi. Apa aja nih predisposisi lingkungannya? Satu, yang paling besar adalah faktor adanya infeksi. Satu, infeksi. Yang kedua juga dia paparan polusi, ada stres oksidatif ya. Stres oksidatif itu bisa dari polusi, bisa dari paparan zat kimia segala macam. Nah, dari faktor-faktor ini, dari tadi ada mutasi genetik ini akhirnya muncul epigenetiknya, jadilah suatu penyakit. Oleh karena itu, pada endometriosis kita juga lihat nih, setelah yang baik yang dewasa pun kita lihat untuk endometriosis walaupun sudah dikasih treatment, tapi dia penyakitnya tetap aktif. Biasanya dia combine ada inflamasi, ya ada radang. Nah, radang ini juga berhubungan kan tadi dengan infeksi. Oleh karena itu, arah pengobatannya salah satunya harus kita perbaikin adalah disbiosis kita untuk mencegah adanya inflamasi atau infeksi. Disbiosis itu seperti keseimbangan di badan kita gitu ya, Dokter Sita. Keseimbangan mikrobiom ya. Jadi kalau kita bilang sebenarnya kita tuh butuh mikroorganisme ya, mikrobiom di usus tuh yang baik, yang sehat, yang di usus, termasuk yang di vagina. Bahkan ada juga mikrobiom di dinding rahim. Itu pada saat mikrobiom itu terganggu keseimbangannya, disitulah ada disbiosis, dan disbiosis itu nanti memicu inflamasi, dan inflamasi itulah yang mulai akan memicu terjadinya serapan toksin, akhirnya nanti bisa memicu radang kronik, akhirnya bisa memicu mutasi. Oke, menarik banget ya. Sebenarnya teorinya banyak, tapi sampai saat ini masih belum bisa dibuktikan mana yang paling tepat ya, Dokter Sita ya. Nah, Dokter Sita, tadi kan kita udah ngomong tentang nyeri haid nih. Ada nggak sih gejala lain yang mungkin mengarah ke arah endometriosis selain nyeri haid? Gitu ya. Kalau selain nyeri head, yang kalau satu yang sering lagi adalah diskesia, nyeri saat buang air besar.
Oh, nyeri saat buang air besar ya? Ya, itu kalau ada endometriosis, apalagi yang susukan dalam, itu antara rektum ya usus besar kita sampai di vagina, itu sering ada diskesia. Jadi waktu kok setiap kali buang air besar nyeri, setiap kali buang air besar nyeri, bahkan bisa sampai berdarah. Yang berikutnya adalah dispareunia, nyeri pada saat hubungan seks ya. Jadi kalau hubungan seks kok sakit, rasa sakit di dalam, itu juga bisa karena lesi-lesi endometriosis di sakrouterina. Nah, sedangkan keluhan yang lain banyak tergantung dia endometriosisnya ada di mana. Gitu. Kadang ada yang di kandung kencing, itu juga bisa dari berkemih. Kadang juga kok ada rasa menjalar. Jadi endometriosis ini karena bisa tumbuh dimanapun, dia bisa endometriosisnya tumbuh di saraf-saraf yang ada di pelvic. Dan itu nanti sesuai dermatomnya ada keluhan. Oke. Nah, Dokter Sita, ini kan salah satu orang awam tuh suka bilang endometriosis bisa bikin mandul. Bener nggak sih, Dok? Mandul ya. Kalau orang awam bilangnya mandul ya. Kalau kita bilangnya infertilitas bahasa kedokteran kita. Gimana tuh? Ya, jadi endometriosis sendiri yang pertama bisa menyebabkan gangguan infertilitas adalah satu, dia bisa mengganggu kualitas sel telur kita ya. Apalagi endometriosis yang ada di indung telur nih yang kisah coklat tadi. Satu, dia menurunkan cadangan telur. Cadangan telurnya turun. Harusnya kan kita sama bawaan lahir itu kita punya cadangan telur itu bisa 400.000 ya, banyak tiap bulan kita keluarkan haid ya. Nah, dengan punya penyakit endometriosis otomatis cadangan telur itu turun. Tanpa operasi saja sudah turun. Apalagi dioperasi untuk indung telurnya. Yang kedua, dengan ini kan dia radikal bebas tinggi ya cairan endometriosis ini ya. Dia akan tadi kualitas sel telurnya menurun. Gitu. Pada saat kualitas sel telur menurun, tentu setelah dibuahi belum tentu menjadi embrio yang baik. Yang ketiga, dia sering ada perlengketan tuh, akhirnya terjadi distorsi anatomi. Saluran tubanya jadi buntu karena lengket, tersumbat, akhirnya spermanya nggak bisa ketemu sel telurnya. Terus juga dia karena ada cairan-cairan sitogenetik pro-inflamasi, akhirnya dia bisa melemahkan kualitas sperma masuk, ketemu nih makrofag, cairan-cairan yang dia pro-inflamasi itu mati nanti atau lemah, dia nggak bisa dia membuahi sel telur kita. Habis itu dia juga bisa menimbulkan penurunan reseptivitas endometrium. Udah jadi nih embrio mau nempel, terutama ada si baby tuh mau nempel di rahim nggak bisa. Ya. Terutama kalau ada adenomyosis apalagi yang besar. Jadi memang dia bisa mengganggu fertilitas ya, tapi nggak kita sebut bahwa dia otomatis kalau punya endometriosis udah pasti mandul gitu ya. Jadi karena untuk hamil itu faktornya nggak hanya dari perempuan. Kalau ada kok yang punya kisah endometriosis hamil alami ya, berarti saluran tubannya masih bagus, masih ada sel telur yang bagus dan spermanya jagoan. Sperma unggul. Ya, jadi dia walaupun ada cairan-cairan endometriosis dia tetap bisa survive dan menembus akhirnya membuahi. Oleh karena itu tata laksana endometriosis selalu kita tekankan dari awal ke pasien, ini tata laksananya arahnya mau kemana? Mau ke promil untuk tata laksana infertilitas atau hanya tata laksana nyeri endometriosis? Karena nanti tata laksananya sangat berbeda ya. Berbeda. Jadi makanya tadi kita berusaha banget, terutama kalau dari adolescents, jangan sampai berkembang penyakitnya. Karena nanti pada saat dia usianya mau menikah, supaya penyakitnya itu dia masih di grade 1 atau grade 2. Karena target kita biar hamil dulu. Gitu ya. Nah, tapi kalau memang ternyata mau nggak mau sudah terjadi nih, yang belum punya anak, promil dulu. Ya, promil itu ya kita lihat evaluasi secara lengkap. Jadi nggak cuma kalau promil berarti kisahnya harus dioperasi, nggak gitu ya. Jadi promil tata laksana endometriosisnya mengikuti promilnya secara komprehensif. Jadi harus dinilai lengkap. Bagaimana cadangan telurnya, kualitas telurnya, saluran tubannya, sperma suaminya. Dari situ baru kita nanti melihat ini promilnya harus seperti apa. Nah, operasi endometriosis untuk yang promil itu adalah bagian dari promilnya. Jadi nanti kita decide, butuh dioperasi untuk promilnya, baru kita operasi. Jadi kita nggak, saya menemukan ini ada kisah endometriosis langsung operasi aja Bu. Gitu ya. Jadi kita promil dulu. Kita promil, bahkan kadang kita tidak sentuh, terutama kisah endometriosisnya yang kecil sedang nggak kita papain. Kecuali dia besar menekan ya. Jadi indikasi operasi itu bisa karena penekanan
bikin saluran ginjalnya terhambat, Iya. tersumbat, jadinya ginjalnya bengkak, mau nggak mau harus dioperasi. Ya. Tapi kalau dia masih kecil, dia tidak mengganggu dan mau promilnya dulu yang utama. Baik itu promilnya bisa diusahakan alami, mau bayi inseminasi atau bayi tabung. Kalau kita tanya gold standarnya apa sih endometriosis, bayi tabung, gold standar. Tapi ya tadi banyak faktor kok. Untuk yang endometriosis yang grade-nya masih ringan, masih bagus, spermanya bagus, nggak selalu harus bayi tabung. Masih bisa kita usahakan alami. Tetapi yang tadi jadi patokan bahwa untuk promil, operasi itu menjadi bagian dari promilnya. Jadi tidak langsung semua dioperasi. Itu. Nah, beda dengan tata laksana nyeri. Ya kan? Kalau endometriosis untuk target sudah punya anak nih, sudah cukup, tata laksananya nyeri, ya kita tata laksana nyeri. Pasti tahap pertama adalah tetap kita pakai terapi konservatif ya dengan hormon. Gitu ya. Nanti kalau dia sudah nyaman dengan hormon, karena target hormon ini sih sebenarnya bisa nggak sih, pasti suka nanya nih, emang kalau dikasih terapi hormon hilang nggak? Ya, jadi terapi hormon itu targetnya adalah mencegah progresivitas penyakit, tapi nggak bisa menghilangkan apa yang udah ada. Jadi kalau sebenarnya sudah ada kista, itu nggak bisa hilang dengan terapi hormon memang. Tapi kita nahan jangan sampai berkembang penyakitnya ke yang lebih berat. Sampai kapan? Kalau yang nona sampai dia bisa menikah dan kita promil. Kalau yang sudah cukup anak ya sampai dia maksudnya sampai dia menopause atau sampai dia tidak membutuhkan lagi organ reproduksinya. Oke. Ini kita udah bahasnya udah jauh nih sebenarnya. Jadi tadi dokter Sita juga udah mention ya, mulai dari keluhan, gejala, cara ngediagnosisnya pasti kita dengan USG, tidak harus selalu dengan operasi ya dok ya. Kemudian terapi tadi kita udah singgung sedikit gitu. Artinya nggak selalu ya. Kadang-kadang soalnya orang awam kan gitu ya dok. Misalnya didiagnosis ada kista udah langsung tuh deg-degan, waduh saya ada kista mau operasi, datang minta operasi. Jadi nggak selalu sebenarnya kista endometriosis itu harus selalu dioperasi gitu ya dok ya. Jadi nanti dilihat apakah mana kista yang memang perlu dioperasi dan tergantung pasien itu keluhannya apa. Apakah dia memang nyeri atau dia memang mau menata laksana dia untuk program hamil, jadi nanti dilihat lagi. Nah dok tadi juga udah disinggung tentang terapi hormon ya. Pertanyaannya nih dok yang sering ditanya juga, kalau nih kayak remaja dok gitu, tetap dikasih terapi hormon? Iya, Tetap jadi ya? tetap dikasih terapi hormon, tetapi jenisnya beda dengan kalau dia sudah dewasa. Kalau untuk dewasa kan terapi hormonnya kita kasih progestin jangka panjang. Jadi jangan kaget kalau terapi progestin ini memang targetnya dibuat dinding rahimnya tipis dan targetnya adalah tidak mens. Karena makin banyak mens, dia makin berkembang endometriosisnya. Nah, untuk remaja tetap terapi hormon, tetapi kita biasanya kasih optionnya adalah oral pil kontrasepsi kombinasi. Pil KB ya dok? Pil KB kombinasi ya. Nah, biasanya ibu-ibunya kaget nih, kok anak saya harus dikasih pil KB sih, kan anak saya masih remaja. Karena banyak yang punya mitos bahwa kalau minum pil KB itu nanti rahimnya kering. Betul, rahim gitu kering. ya. Jadi akhirnya langsung di stop, takut ibunya. Sebenarnya ibu jauh lebih kasihan anak ibu itu menderita endometriosis tanpa terapi. Nanti justru endometriosisnya itu akan berkembang dan itu makin parah. Nah, pil KB kombinasi itu kita kasih untuk pasien endometriosis yang remaja itu aman. Nggak usah takut, aman. Kita masih menggunakan pil KB, kenapa? Karena masih ada estrogennya, dan estrogennya dibutuhkan untuk fase-fase pubertasnya dia. Kan dia belum selesai nih fase pubertasnya, sedangkan kalau kita kasih progestin, dia akan hipoestrogen sekali. Kasihan tulangnya, pertumbuhan payudaranya, tinggi badannya, segala macam, jadi masih butuh. Nah, yang harus dikasih tahu adalah dijelaskan ke orang tuanya tentang edukasi terapi hormon ini. Iya, betul. Ya, jadi kalau pasien diberi terapi hormon tanpa edukasi, dia pasti stres. Kok begini? Darah headnya anak saya berubah, ininya berubah, ini nanti kering. Karena selama minum pil KB kombinasi tentu masih mens, tapi darah headnya sedikit, tidak akan sebanyak yang biasanya. Tetapi nggak usah khawatir. Pada saat di stop obatnya bulan depan juga udah balik lagi. Itu kan kelebihannya pil KB kombinasi ya. Beda sama progestin. Kalau pil kombinasi di stop saat itu bulan depan. Butuh waktu ya. Ya, bulan depan ya sudah kembali normal lagi. Gitu. Jadi kita gunakan itu sampai kita melihat evaluasi sampai endometriosisnya ini terkontrol apa tidak. Dok, berarti kalau kayak gitu minum akan mungkin jangka waktunya lama ya? Iya. Pasti ya. Iya. Tetapi tadi ada jadwal evaluasi ya. Pertama kita trial 3 bulan dulu. Oke, kita lanjutkan 6 bulan ya.
Nanti kita lihat nih, kadang kita kasih sampai 1 tahun. Nanti kita evaluasi. Kadang kita bisa loh di tengah itu kita, kalau yang masih grade 1 atau itu kadang kita stop. Kita stop, habis itu kita lihat pas mens berikutnya nyeri lagi. Ya. Nanti jadi kadang ada kayak on off kita kasih untuk adolescents ya. Tapi tentu tadi terapi itu nggak hanya terapi obat-obatan hormonal, tetapi pola hidup itu tadi ya penting sekali. Tadi itu kita bahas ya Dokter Sita ya, pola hidup. Oke. Nah berarti kalau yang jenis hormon antara remaja dengan adolescents akan berbeda ya Dok ya. Oke. Nah Dok, kapan sih sebenarnya perlu operasi? Nah, itu kan tadi udah disinggung ya gitu. Cuman kadang-kadang nih pasien suka nih datang pengennya operasi, menganggap dengan operasi semua selesai Dok. Nah, bener nggak sih kayak gitu Dok? Jadi harus dipahami bahwa penyakit endometriosis ini adalah memang jinak ya. Penyakit ini jinak. Dia tidak ganas, tetapi kadang dia punya sifat kayak kanker ya. Dia akan kayak berkembang terus nih, gitu. Sampai kapan? Sampai menopause. Karena menopause hormonnya sudah stop, gitu. Jadi dia akan menjadi penyakit kronik, ya. Walaupun kita operasi bersihin, dia tetap akan bisa kambuh. Setelah mungkin 1 tahun atau 2 tahun dia mulai berkambuh lagi. Jadi yang harus di-mindsetin adalah operasi itu kalau bisa 1 kali, ya. Tetapi timingnya kapan kita harus operasi, tentu harus tahu kapan indikasi ada perlunya operasi endometriosis. Tadi indikasinya ya, kalau untuk yang masih promil, operasi itu menjadi bagian dari promilnya. Jadi promil nanti, oh ternyata kita butuh, karena waktu promil telurnya nggak muncul-muncul karena kistanya besar ya. Nanti kita butuh operasi, ya kan? Atau waktu promil ternyata kita tanam nggak embrionya nggak jadi nih karena reseptivitasnya turun, kita operasi dulu. Ya, apalagi yang kalau bisa IVF, sudah punya embrio kita freezing baru kita operasi. Nah tentu teknik operasinya ini sangat penting menentukan, karena operasi endometriosis di tangan yang salah itu justru akan banyak menimbulkan kerugian karena menurunkan fungsi organ-organ, gitu. Nah indikasi yang lain adalah apabila endometriosisnya ini baik itu kista atau adenomiosis itu terjadi penekanan organ, ya. Jadi paling sering itu dia menekan saluran ginjal. Karena tetanggaan ya Dok. Ya, tetanggaan. Jadi antara rahim sama indung telur itu sebelahan, sebelahan. Dan jaraknya cuma setengah senti. Jadi jaraknya tuh deket sekali ya, sekitar 1 sentian, setengah senti. Jadi kalau ada adeno yang besar atau kista yang besar itu akan menekan ke saluran ginjal. Efeknya apa? Ginjalnya bengkak. Nah kalau ginjalnya bengkak kan resikonya tinggi ya. Lama-lama bisa gagal ginjal segala macam. Karena resiko itu mau nggak mau, walaupun masih nona, walaupun belum punya anak, kita harus operasi, ya, karena menyelamatkan organ. Atau dia tadi menekan ke usus atau menekan ke kandung kencing, jadi efek-efek penekanan, nah itu harus dioperasi. Atau kadang kistanya besar tapi pecah, gitu ya, itu juga harus dioperasi. Nah jadi 1 adalah indikasinya ada karena bagian dari promilnya, 2 karena penekanan organ, ya. Ketiga ya tadi kadang ada pasien lelah berobat nih karena disuruh minum obat hormon aja bertahun-tahun. Dok saya capek nih udah ini terus rasa perut tetap nggak nyaman segala macam, atau tidak respon obat hormon udah dikasih nggak respon, terus udah lelah ya, karena minum obat hormon ini nggak kayak minum antibiotik ya. Betul. Diminum langsung chest pain hilang nih penyakitnya. Minum obat hormon endometriosis harus continuous. Nah kadang lelah, nah, pada saat lelah ya sudah, saya mau terapi definitif. Terapi definitif itu apa? Berarti diangkat semua, dibersihkan. Ya itu baru. Nah, jadi memang untuk sahabat Bunda semua yang memiliki endometriosis, ada baiknya memang harus diskusi mendalam sama dokter kandungannya tentang pilihan-pilihan dari terapi endometriosis dan juga operasinya. Jadi nggak selalu operasi itu adalah jalan keluarnya, gitu ya Dokter Sita ya. Dan kalaupun sampai diputuskan operasi, kita juga harus tahu konsekuensinya. Kalaupun masih ada indung telur yang mungkin berulang, ya Dok ya, atau yang memang kita bersihkan semua, gitu ya Dok ya. Nah, pilihan operasi nih Dok, kan sekarang kita juga kan operasi tuh ada yang kita bilang namanya minimal invasif, laparoskopi ya Dok ya, pakai kamera, atau memang cara yang konvensional atau laparotomi.
Apakah ada yang lebih superior, Dok? Maksudnya, oke, pilihan akan adalah pasti lebih bagus laparoskopi dibandingkan laparotomi, atau it's just the same, Dok, Ya, dua-duanya? buat saya yang terbaik untuk endometriosis jelas minimal invasif, ya, baik itu laparoskopi konvensional atau robotik. Karena benefitnya tuh besar sekali. Kenapa? Karena dengan minimal invasif itu kita operasi pakai kamera. Ya. Dengan kamera itu kita bisa pembesaran. Jadi lebih kelihatan gitu ya, Dok, ya? Lebih pembesaran kan. Akhirnya kita akan lebih melihat lesi-lesi endometriosisnya. Dan dengan alat tadi kan pakai alat-alat kecil ya, halus, dia akan kerjanya jauh lebih halus. Jadi kita bisa mempreserve organ-organ yang harus kita preserve dengan lebih bagus. Kalaupun harus dilakukan kistektomi, pengangkatan kista, kita bisa memisahkan antara dinding kista sama indung telur yang normalnya itu dengan lebih halus. Akhirnya cadangan telurnya kita usahakan dia lebih terjaga. Karena resiko mengangkat kista itu pada endometriosis itu cadangan telurnya berkurang. Nah, jadi kerjaannya harus yang halus, harus yang bersih, supaya apa? Supaya operasinya cukup 1 kali saja. Nah, tetapi pas ke operasi nggak bisa cuma diandalin operasi ya, harus dilanjutkan obat. Nah, banyak yang bertanya kan bedanya apa antara laparoskopi sama robotik. Nah, robotik ini kan dia teknik operasi minimal invasi yang lebih advance. Nah, dia kelebihannya presisinya jauh lebih tinggi daripada laparoskopi. ya. Yang kedua, kalau kita bandingin kan tadi laparotomi ini operasi kayak sesar dibanding laparoskopi, nyerinya jauh lebih ringan laparoskopi. Pasti Jelas ya, karena lukanya cuma setengah Sayatannya senti. kecil, sahabat Bunda. Robotik kan juga sama ya, misalnya segitu kok, kenapa nggak laparoskopi aja? Nah, robotik ini tetap dia itu nyerinya lebih minimal lagi dibandingin laparoskopi. Ya, karena iritasi dari dinding perut dia itu lebih minimal. Gitu. Jadi dia lebih presisi dan nyerinya lebih ringan. Jadi sih sebenarnya kalau pilihan, kalau bisa minimal invasif ya. Ya. Iya. Oke. Nah, Dokter Sita, dari semua kita udah ngomong putar-putar, pasti ya moto kita adalah mencegah lebih baik daripada mengobati nih, Dok. Nah, gimana sih caranya sebenarnya mencegah si endometriosis ini ada gitu? Tadi Dokter Sita udah ngomong tentang mikrobiota gitu. Stres oksidatif. Jadi basicnya ini kan sebenarnya mungkin genetiknya udah ada nih. Tapi mungkin dipengaruhi dengan lifestyle ya, dipengaruhi dengan kebiasaan makan gitu. Itu sebenarnya benar nggak sih, Dok? Kayak pasien-pasien kan suka nanya, "Dok, benar nggak sih saya tuh suka makan ayam broiler gitu atau tempe, tahu gitu." Itu benar nggak sih, Dok? Karena itu kan sebenarnya akan berkaitan dengan cara mencegah kita gitu ya. Ya tadi untuk endometriosis ya secara teori yang baru dia ada gangguan dari infeksi. Infeksinya itu dipengaruhi oleh disbiosis dari usus. Nah, tentu yang pertama memang semua penyakit yang dipicu oleh mutasi genetik itu asalnya adalah disbiosis dari usus. Jaga usus kita. Cara jaga ususnya gimana? Ya dia mikrobiomnya harus normal. Tentu probiotik sama prebiotiknya harus bagus. Nah, itu seperti apa sih? Ya makanan kita kalau bisa pertama tinggi serat. Ya kan? Tinggi serat, terus harus kurangin manis-manis. Ya karena mikroorganisme yang patogen, yang jelek itu makanan utamanya kan gula. Ya. Jadi kalau kita makan tinggi gula, itu akan radangnya akan tinggi. Habis itu ya kayak gluten, tepung-tepungan itu juga akan mengganggu disbiosis. Makanya banyak pasien endometriosis keluhannya adalah irritable bowel syndrome. Pencernaannya gitu perut ya. Pencernaannya nggak enak, terus nggak nyaman gitu. Nah, sebenarnya makanan itu ya saya lebih nyaranin kembalilah ke makanan alami Indonesia ya. Sebenarnya real food gitu real ya, food. ya. Jadi real food itulah lebih bagus. Ya mau diolah sebagaimanapun, mau direbus, dikukus ya, mau dipepes ya, itu sebenarnya jauh lebih sehat. Nah, sedangkan kalau kita makan makanan-makanan yang tadi olahan ultra processed food ya, Dok, yang diproses berkali-kali, artinya pasti gizinya juga udah berkurang ya, Dok. Gizinya udah berkurang, sisanya adalah makanan-makanan yang dikonsumsi sama bakteri-bakteri yang jahat. Akhirnya usus kita menjadi kumpulan ini ya, bakteri patogen, akhirnya nanti terjadi leaky gut. Nah, leaky gut ini kan dia pori-pori ususnya membesar, akhirnya racun-racun itu diserap di situlah, akhirnya nanti menimbulkan inflamasi kronik dan itu akan memicu stres oksidatif yang tinggi dan dia akan memunculkan mutasi di tadi yang bawaan genetiknya sudah ada, akhirnya epigenetiknya
muncul menjadi penyakit. Nah, makanya pasien-pasien yang sudah endometriosis dan merubah pola hidupnya, dia merasa saya nggak terapi hormon, tetapi saya menjaga makan dok, jadinya lebih enak. Iya, memang benar. Jadi kalau ibu jaga makan, ibu makan makanan yang real food, tinggi serat, ya, terus banyak ada probiotik, makanan probiotik itu kan banyak ya. Indonesia paling gampang sebenarnya tempe. Tapi kan pasti dibilang kalau endometriosis katanya nggak boleh banyak, nggak boleh banyak. Seberapa banyak sih tempenya, ya kan? Jadi kalau yang nggak boleh turunan kedelai diasumsikan karena dia ada fitoestrogen. Fitoestrogen nanti merangsang untuk memicu pertumbuhan endometriosis. Sebenarnya bukan 100% nggak boleh tempe, tapi sewajarnya aja. Sewajarnya mungkin aja. Karena orang Indonesia itu kalau makan nggak pakai tempe tahu, rasanya nggak afdol gitu kan ya dok ya. Iya. Tapi sebenarnya pengolahan tempenya, pengolahan tempenya. Jadi makanlah makanan probiotik, terus jaga makanan kita satu tinggi serat, dan kita harus makan real food. Nah, dengan seperti itu usus kita terjaga, nanti disbiosisnya menurun untuk mencegah endometriosis muncul epigenetiknya, dan yang sudah punya endometriosis dia bisa mengontrol inflamasinya. Jadi lucu, malah kuncinya di usus kita loh. Endometriosis tapi ususnya harus sehat ya ternyata ya dokter Sita. Jadi kuncinya tetap ya harus jaga makan. Semua dari semua penyakit itu adalah intinya jaga makan ya dokter Sita ya. Oke, menarik banget diskusi kita sore ini ya sahabat Bunda, semua isinya daging. Kayaknya semua udah kita bahas ya dokter Sita ya. Masih ada yang kurang nggak ya? Kayaknya enggak ya? Ya semuanya udah oke. Semoga sih podcast ini bermanfaat dan menimbulkan awareness nih buat sahabat Bunda yang mungkin sebenarnya udah ada keluhan-keluhan tapi kayak masih ragu-ragu untuk konsultasi. Sebenarnya ada satu lagi yang belum dibahas. Apa nih? Ada yang jadi sering banget kan kalau menderita endometriosis terus dibilang udah kita terapi konservatif aja, nanti waktu menopause sembuh. Iya, betul. Benar kan? Dibilangnya seperti itu kalau menopause betul. Yang harus diingat, pada saat menopause itu dia inding telurnya kan sudah tidak produksi hormon. Betul. Nah, akhirnya tidak ada hormon yang merangsang pertumbuhan endometriosis. Tapi apa yang sudah terjadi tidak hilang. Ya, jadi sembuhnya itu dalam artian tidak ada hormon internal yang akan memicu pertumbuhan endometriosis, tetapi kista yang sudah besar, adeno yang sudah besar nggak hilang. Jadi kadang efek penekanan itu tetap ada ya. Nah, jadi pada saat sudah menopause tetap kita sarankan ibu tetap kontrol ya. Nanti rutin kan MCU kan pasti 100 tahun sekali ya. Kenapa? Karena efek-efek penekanan yang organ yang sudah ada ini itu tetap bisa menimbulkan gangguan. Dan harus diingat endometriosis itu juga bisa bertransformasi menjadi keganasan. Walaupun jarang ya dokter ya, tapi ada aja ya. Ada banyak ya. Maksudnya makin kesini angkanya makin tinggi. Walaupun kecil angkanya tapi makin naik. Nah, pada saat sudah menopause dan endometriosis berkembang, hati-hati bahwa itu adalah tanda endometriosisnya bertransformasi jadi ganas. Gitu. Jadi kalau memang tumornya sudah besar sih ya, menurut saya gak usah ditunggu menopause. Gitu ya. Kalau memang sudah cukup anak, ya kita harus memilih terapi definitif di awal. Gitu. Karena resikonya tadi, pada saat dia masih berkembang di usia menopause, dia transformasi keganasannya meningkat. Jadi sih sebenarnya mungkin apapun itu baiknya didiskusikan dengan dokter kandungannya ya dokter Sita ya. Nah dokter Sita, sebelum kita mengakhiri podcast kita ini, ada nggak apa nih kata-kata penutup? Kata-katanya hari ini Kakak Sita. Ya, jadi kata penutup ya untuk penderita endometriosis, saya paham bahwa endometriosis itu adalah suatu penyakit kronis yang dia sangat menyiksa. Jadi penyakit di organ kandungan yang sangat menyiksa itu apa? Itu endometriosis. Dan begitu mengalami endometriosis itu adalah suatu perjalanan panjang yang harus dilalui oleh seorang wanita sampai dia bisa menyelesaikan atau mengakhiri penyakit ini. Tentu penyakit ini bisa menimbulkan stres ya, karena nyerinya itu mengganggu kualitas hidup, mengganggu aktivitas. Oleh karena itu jangan patah semangat ya, karena semua penyakit itu pasti ada obatnya dan ada solusinya. Dan ayo mari kita mulai aware dan mensupport saudara-saudara kita, istri kita, anak-anak kita yang menderita endometriosis, karena mereka nggak bisa berjuang sendiri ya, mereka itu harus didukung oleh lingkungannya.
kadang mereka nggak tahu harus kemana, nggak tahu harus bagaimana menyelesaikan penyakit ini, menjalaninya. Apalagi pengobatan itu kan panjang, ya. Baik yang konservatif harus minum obat terus-terusan, bagaimana dia harus bersemangat menjaga makannya, bahkan menjaga moodnya, ya, untuk dia tetap menjalani aktivitasnya. Kadang banyak penyakit penderita endometriosis yang menjelang head dia udah stres, nih sakit nih, nih sakit, akhirnya dia mengganggu hubungan suami istri, mengganggu hubungan satu keluarga, mengganggu hubungannya di lingkungan kerja. Oke, makanya semua Indosister, ya kita nyebutnya Indosister, semangat ya. Indosister semangat ya. Anda itu pejuang-pejuang hebat loh. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengatasi penyakitnya ini supaya bisa diatasi dengan baik. Gemes banget. Terima kasih Dokter Sita. Jadi mungkin bincang-bincang podcast Bunda Podcast kali ini kita cukupi dulu ya. Semoga nanti kita bertemu di Bunda Podcast berikutnya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat Bunda dan Indosister di Indonesia. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih.